dari aku ya. Anak-anak muda normal lah, anak-anak muda normal ya, diajak main keluar, diajak begadang malam keluar. Ini sering lebih dihabiskan dulu. Kalau dibilang nakal mungkin nakal gitu. Mulai dari taman SMA sering jalan pulang ke rumah, maksudnya jarang ada di antara keluarga lah, karena lebih sering main keluar, cari kehidupan, cari pengalaman. Apa sih dunia luar itu? Jadi lebih sering di jalan, benar-benar ya malam keluar, teman ngajak main keluar. Jadi setelah lama berpikir, kalau aku kayak gini terus tidak akan pernah ada perubahan. Mulai detik itu juga aku memutuskan coba persempit jam keluar, memperkecil jam main, sampai akhirnya tuh di saat itu kuliah pun terbengkalai 2 tahun selama main tadi. Keasikan main, skripsi tidak ada dikerjakan. Jadi akhirnya saya kok enak main, sampai benar-benar akhirnya stop. Apa lagi yang aku cari? Setelah itu balik ke rumah, kerjakan apa yang harus dikerjakan, selesaikan apa yang selesaikan. Itu awal mulanya aku katanya hidup ya, mencari hidup. Jadi sadar lah itu, sadar kerja. Mikir bisnis tidak ada sama sekali terpikir. Belum pernah di benak kok. Sudah aku tamat nih, aku nak ngapain? Belum ada pernah rencana. Kalau cita-cita mungkin setiap orang banyak cita-cita, punya cita-cita dari kecil. Aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu. Tapi di saat itu benar-benar tidak terpikir aku ini harus jadi apa sih. Malu aku dekat tetangga, malu dekat kuliah belum selesai, kerja tidak, gitu kan, bangun siang, tidak malam main game. Ini benar-benar belum terpikir untuk berbisnis. Akhirnya tahun 2020 kan, waktu ketemu lagi kawan-kawan yang di kampus, main. Aku pun kerja juga, sempat kerja di luar. Aku pernah jualan es, maksudnya jago stand booth es orang. Aku pernah nyetir mobil, dan sempat juga karena aku kuliah di bidang media kan, aku sempat jadi editor di salah satu tim kampanye di saat pemilihan gubernur kemarin. Setelah berpikir kerja terus, kalau aku ngikut orang terus, jadi apakah aku selama bakal jadi karyawan? Apakah aku juga bisa dengan mimpi aku untuk jadi orang yang besar? Akhirnya sudah aku selesaikan tanggung jawab aku di kampus, aku selesaikan sekolah aku selesaikan kuliah aku berpikir ada baiknya aku buka usaha. Memang dulu sebelumnya memang ada terpikir buka usaha, tapi kan kita tidak punya power sih. Kita tidak punya ilmu, kita tidak tahu nak bertanya dari aku. Ya akhirnya tahun 2020 itu bulan April, kawan aku ngajak nih, yuk bang gitu, bikin usaha apa dulu nih, apa nih yang bisa dijanjikan ke orang, apa yang bisa kita tawarkan ke orang dengan usaha kita nih, di bidang apa dan jenisnya apa gitu. Dan kebetulan teman aku ini latar belakangnya dia punya usaha dulu, tapi dia pandai masak. Cuman kalau jualan makanan bang, pasarnya cak mana aku tanya. Jadi akhirnya setelah cerita ngobrol-ngobrol, gimana kalau kita jual pakaian? Apa ya setiap tahun aku ragu sebenarnya sih. Di awal tuh benar-benar ragu karena tidak punya pengalaman tadi kan. Apa ya dengan jualan pakaian, orang tuh nggak beli pakaian setiap hari. Aku pesimis, awalnya pesimis, benar-benar
baju apa yang ditawarkan. Aku pernah jualan baju grosir Pak. Aku pernah jualan baju grosir yang berkaitan dengan baju grosiran yang aku pasarkan di dusun aku berapa sih? Baju baru berarti kan. Sempatnya bertanya-tanya juga ke kawan-kawannya kan, buka usaha apa yang bagus, coba buka usaha thrift shop, jual baju-baju second branding yang udah diolah. Apakah itu menjanjikan? Apa iya orang mau beli baju bekas ini? Karena memang benar-benar belum tahu kan. Jadi akhirnya ayo coba jualan baju dengan seperti sebenarnya lah banyak thrift shop itu lah banyak booming. Cuman mungkin aku aja yang belum tahu bahwa memang ada baju bekas tapi ada shopnya gitu. Maksudnya yang udah benar-benar diolah, udah dipackaging kan beda kayak yang di pasar-pasar masih benar-benar bekas. Nah, ini kan ada yang sisa sandal, ada yang ibaratnya benar-benar bekas pakai orang, tapi benar-benar udah diolah. Akhirnya kami memutuskan bulan April kami carilah di Instagram tuh supplier thrift shop yang menjual paket usaha. Kami cari di Instagram. Kami tanya harganya berapa. Dia nawarkan harganya sekian dengan dapat barang sekian. Kami benar-benar punya modal cuma 250.000 saat itu. Modal 250.000, kami cari harga paling murah, kami dapat 10 piece baju. Itu benar-benar atasan aja ya, baju atasan cewek, benar-benar cuma 10 biji, dikasih bonus 1, jadi 11 biji. Itulah yang kami jual di awal, modal awalnya. Dan kami tidak tahu barang yang branded mana yang tidak, gitu nah. Benar-benar tidak tahu itu branded tidak sih, gitu nah. Itu lagi kekinian tidak sih sekarang, walaupun di thrift shop biasanya kan orang kalau branded pasti dia mau. Belum ada yang pernah pakai di sini, walaupun udah pernah tenar di luar negeri gitu. Jadi kami tidak tahu barang itu branded atau tidak, dan kami pun dapat barang reject saat pertama kali itu bolong kan. Malah ada kampung. Baru awal dan baru belajar. Kami kalau dibilang merasa tertipu, mungkin tidak tertipu. Nah, karena baru awal, kata baru belajar, memang benar-benar masih butuh arah. Nah, sampai nanya sama orang, coba banyakin lagi koleksinya Pak, coba banyakin lagi koleksinya Pak. Dan nah, mungkin kan kami cuma beli baju yang 11 biji itu aja, dan 11 biji itu lama loh lakunya sih itu. Lama kita tambah koleksi gitu. Tambah koleksi. Nah ini ada nih bagus nih, aku suka ini nih. Coba deh kalau cari baju yang kayak gini. Kami ikutin awalnya permintaan pembeli gitu. Kami nambah lagi 20 baju di postingan Instagram. Itu belum laku juga. Baru berlaku itu 3. Sudah foto ke baju, posting ke IG, yang laku cuma 3. Sampai berpikir apa iyo jalan kita ini jualan baju second shop, itu jalan kita ini. Setelah lama kita berjuang, tidak tahu ini bukan rezeki kita. Sempat pesimis, kok tidak ada yang beli, apa iya tidak elok kan. Kami merasa cek itu kan, coba jual baju kita juga gitu. Untuk nambah barang, untuk nambah koleksi. Alhamdulillah ada yang laku gitu. Yuk cari modal, ngumpulin duit tuh. Entah itu dari jajan, entah itu dari kerja yang lain kan. Nah ini kumpul duit segini, yuk kita tanya-tanya ke orang, yuk cari baju yang bagus gimana. Akhirnya kami nender ke teman, sini ngambil 10 piece, ini ngambil 10 piece, habis duit sekian, coba putar duit. Akhirnya di bulan pertama, dan kami pun berusaha untuk jual murah biar orang tuh tidak katanya mau lah jajan, cari nama kami diskon, kami sale berkata gitu kan, masih harga spesial. Jadi akhirnya perlahan menarik perhatian orang. Kok baru tapi langsung ngasih harga murah. Apakah mereka tidak tahu harga pasar? Mungkin kalau bisa dibilang harga pasar kami memang masih buta,
tapi kami tidak mau ngambil untung yang lebih, karena kami ingin menjangkau bukan sekedar orang mau keren-kerenan. Kalau bisa orang yang nggak mampu pun mampu beli baju, walaupun cuma thrift shop, cuma baju second, tapi mereka layak pakai. Setidaknya kami membantu mengurangi walaupun kami belum bisa ngasih lebih. Itu yang terpikir juga kan, akhirnya kami bergerak guyur-guyur perlahan. Alhamdulillah omsetnya naik, lumayan naik. Bulan pertama kami merasakan, oh kita dapat segini nih, dapat sekian. Tapi kan orang mulai syukur nih. Masuklah di bulan puasa tahun ini, bulan puasa kami ngambil barang lagi, sampai habis modal kami belum pernah mencari untung di bulan itu. Masuklah duit 200.000. Yuk kita jual makanan. Apa yang kita tawarkan? Kita jual risol dengan yang berbeda. Akhirnya kami bentuklah Taman Foodies. Akhirnya setelah Taman Fashion tadi kami bentuk Taman Foodies. Kami itu jual risol. Sampai hari ini tetap, akhirnya sampai hari ini tetap berjalan Taman Fashion, Taman Foodies. Tapi jadwalnya berbeda. Kalau misalnya Taman Fashion bukanya setiap hari, kalau Taman Foodies bukanya dari Senin sampai Jumat, karena kami sistemnya masih press release. Siapa yang pesan hari itu awalnya, kan? Bisa lah. Jadi kami jalanin sekaligus dua. Sempat pengen nyerah, sempat karena capek, benar-benar capek mau ngimbangin dua ini tadi. Suatu sisi yo, kita lah mulai jauh melangkah. Mereka telah sampai punya dua, nggak mau nyerah, lebih giat lagi, kerja terus, walaupun capek. Sebenarnya ada salahnya juga sih, kamu baru buka yang pertama yang langsung buka kedua kata orang kan, lah berani coba, buka toko. Kami kumpulin lah segala duit kami yang selama jualan kemarin. Awalnya kosong, loh mau jualan apa? Baju yang di kos-kosan kami pindahkan. Orang mau singgah, mau nengok apa, nengok baju yang dikit, nggak bisa. Akhirnya kami putar otak terus, akhirnya kami teruskan jual makanan sampai modal kami cukup. Akhirnya kami perbanyak gantungan, perbanyak koleksi baju. Ngobrol sama supplier sepatu di sini. Ditawarkan dengan merek yang kayak ini dengan harga yang sekian. Akhirnya ujung-ujungnya deal. Bukalah kami tamansos.id. Setelah bulan Juni awal memutuskan pesan sepatu 20 body. Jadi akhirnya kami selain jual baju, jual makanan, kami jual sepatu. Jadi sekarang alhamdulillah jalan lancar. Memang karena kondisinya lagi pandemi kan, memang jarang yang beli. Tapi dengan adanya pandemi itu kami makin giat juga jual makanan akhirnya, karena orang untuk keluar rumah malas karena PPKM tadi kan. Jadi akhirnya kami siapa yang mau press list makan siang hari ini, siapa yang malas keluar sambil jajan. Yang awal mulanya Taman Foodies tadi cuma satu menu, akhirnya kami menyediakan 3 menu sekarang. Udah ada chicken kasih yang hari ini tiap hari Senin sampai Jumat kan. Terus ada risol yang awal mula kami jualan, nah sekarang udah seperti pisang. Itu jadi dari latar belakangnya dari situ kan. Awal mulanya dari jualan baju, segala usaha, dari fashion, makanan, sepatu. Itu kuncinya dari fashion tadi. Buat tidak kami bertahan. Kalau kami tutup fashion, usaha tidak ada. Tambah terus sampailah akhirnya kami buka resto. Itu ya awal mulanya Taman Fashion. Dan kami bertahan di masa pandemi pun, kalau bisa diomong kami bukanya pas di masa pandemi, baru tutup bisnis. Cuman kalau kami ngomong gimana, kalau kami tidak buka di pas pandemi kok, kapan lagi kami nak mulai usaha? Cuman diberanikan diri, udah buka aja dulu online. Kan juga pakai jasa pengiriman tuh. Atau memang kalau lagi kawan yang lagi ada di balik dusun titip barangnya ke si anu. Biaya sekian.
banyak sih perjalanan. Kalau dia ngomong sulit, sangat sulit awal mulanya. Ya kalau misalnya kita mikir pesimis, tidak akan pernah maju. Gak sama pun, gak sehebat apapun skill gitu, dengan kemampuan kita, gak sebesar apapun modal kita, kalau kita pesimis, tidak akan pernah jadi apa. Kuncinya, kalau mereka ingin memulai atau mereka sudah memulai tapi ingin benar-benar didalami, gagal, ulang lagi. Kami pernah tutup minggu kok karena kehabisan modal. Kami nggak tahu lagi harus jualan apa. Kami pernah benar-benar sehari tidak ada yang beli, 2 hari tidak ada yang beli, 3 hari berturut-turut tidak ada yang beli, pernah. Kalau dibanding sekarang ya alhamdulillah. Setiap kami posting baju langsung ada yang bertanya. Bahkan kami lah ada langganan katanya. Mbak mau ini. Mbak gajian tanggal sekian, tolong bungkusi sekarang. Ayo bungkusi. Kami kasih. Tapi Mbak yang minta diskon, kami kasih. Karena ngaku. Kami tahu sesuatu tidak ada membeli jalan. Jadi jangan buat kami spesialkan sesuatu membeli itu tadi. Diskon laling kami kasih. Bayar setengah dulu ya kami kasih. Awal mulanya. Tapi alhamdulillah mulai kesiko akhirnya orang beli langsung gitu dengan kami yang terbuka tadi kan, tidak terlalu tertutup. Di perbandingannya alhamdulillah lumayan besar daripada sebelum-sebelumnya. Tapi insya Allah kedepannya lebih besar. Itu aja sih. Kalau misalnya untuk kawan-kawan ya, nggak pesan baju thrift, bisa langsung cek di IG kami tamanfashion.id kan. Itu kami online setiap hari dan kami buka store-nya juga setiap hari, dan bisa hubungi nomor juga ada di situ, langsung tertera di situ. Dan kalaupun untuk di daerah luar Bengkulu pun kami siap ngirim juga, ataupun kawan-kawan juga untuk memulai untuk paket usaha kami juga menyediakan. Dan untuk kawan-kawan yang untuk lapar nih, jajan nih, tidak tahu mana, bisa juga ke kami di tamanfoodies.id. Itu di Instagramnya juga @tamanfoodies.id. Nomornya juga di situ. Kami buka dari Senin sampai Jumat, sistemnya press release. Dan kalau yang ready setiap Senin sampai Jumat jam-jam, kami ready chicken curry. Tuh, untuk kawan-kawan yang untuk beli sepatu juga, kami juga ready. Itu sepatunya sepatu baru ya, sepatu sama sandal baru. Itu di tamansos.id, boleh tengok harga itu. Kami intinya tidak akan pernah jauh mahal daripada yang lain. Kami berusaha menjual harga yang terbaik sesuai dan pas di kantong kawan-kawan. Dan untuk orang yang ingin ngasih ucapan ulang tahun PDT-nya dan ngasih poster ucapan selamat wisuda, itu bisa ke kami. Bisa dibuat desain logo also, atau untuk stiker, untuk ucapan-ucapan bisa. Jadi tamanograf.id, atau edit video, atau untuk desain misalnya untuk promosi bisa. Kalau untuk datang ke toko, kami stay di Jalan Sumatera, Sukamerindu, Simpang 4, lampu merah, tepatnya di depan toko Edelweiss. Kalau misalnya dari Kampung Bali, sebelum Masjid Rukun Islam. Kalau misalnya dari Simpang, itu kami setelah masjid. Pokoknya nama tokonya teman-teman. Kami buka setiap hari, kecuali hari-hari libur ya, kayak Lebaran atau apa, itu selalu ada pengumuman di Instagram. Oke, untuk kawan-kawan intinya jangan pernah takut untuk memulai. Yo, coba aja dulu sih urusan gagal keidak, baca yang di atas ya. Intinya mencoba, berusaha, pasrah. Apapun yang terjadi, kalau memang jalannya itu, insya Allah itu bakal jadi. Itu mungkin itu aja sih kalau dari aku pribadi ya. Sukses terus untuk channel ini, teman usaha pasti bos.